Oke guys, kembali lagi bersama Yugi Undercover Indonesia. Kali ini saya akan mengulas tentang sebuah deck yang pionirnya adalah kartu Red Eyes Black Dragon guys. Kalian pasti tahu bukan kartu itu? Ya, Red Eyes Black Dragon adalah salah satu kartu ikonik di Yu-Gi-Oh! Dan di anime dia itu adalah kartu andalan milik Jonouchi Katsuya. Kalau kita mau flashback sebentar di beberapa tahun silam, kalian pasti masih ingat bahwa kartu Red Eyes ini kurang digemari karena kartu pendukung atau supportnya masih sangat-sangat sedikit guys. Dulu Red Eyes Black Dragon hanya didukung oleh Metal Morph untuk men-special summon Red Eyes Black Metal Dragon dari deck. Tapi sekarang seiring perkembangannya zaman, deck-deck legendaris mulai diberikan support agar mampu bersaing di permainan Yu-Gi-Oh! Era sekarang ini guys. Nah, kali ini Red Eyes Black Dragon mendapatkan support kartu yang cukup banyak. Archetype khusus juga dibuat untuknya, yaitu bernama Red Eyes ya. Bahkan kartu counterpartnya Summon Skull dan juga Fusion Monsternya diikut sertakan untuk mendukung archetype Red Eyes ini guys. Oke, jadi seperti apakah kekuatan Red Eyes deck ini? Ayo kita lihat dulu duelnya. Nah, deck Red Eyes terdiri dari kartu-kartu ini guys. Tentunya yang pertama adalah Red Eyes Black Dragon. Saya punya 3 di sini. Sebelumnya saya jelaskan bahwa deck Red Eyes ini bukan tergolong deck meta. Jadi deck meta itu singkatan dari Most Effective Tactic Available ya guys. Yang berarti deck dengan kemampuan atau kemapanan strategi yang kuat sehingga bisa berkompetisi secara imbang dengan deck meta lainnya. Tapi sayangnya deck Red Eyes ini adalah deck non-meta, jadi para pemain WGO Pro mungkin akan merasa kesulitan menggunakan deck ini untuk bersaing ya. Tapi deck Red Eyes ini lumayan kok guys, kalau strateginya pas, kalian juga masih bisa menang lah. Oke lanjut, tentunya saya pakai 3 Red Eyes Black Dragon. Selama saya pakai deck ini guys, saya hampir tidak pernah memanggil Red Eyes Black Dragon dengan tribute. Dengan kata lain, pemanggilan Red Eyes Black Dragon semakin dipermudah dengan adanya kartu-kartu pendukung lainnya ya.
Berikutnya ada dua Red Eyes Black Flare Dragon. Kartu ini tipe Gemini. Gemini itu dianggap sebagai normal monster pada saat di field dan di graveyard. Tapi kalian bisa menormal samanya di arena agar dia itu bisa menjadi effect monster. Dan efeknya juga lumayan keren, yaitu jika terjadi damage calculation yang melibatkan kartu ini, maka di akhir battle phase, pada saat battle phase-nya berakhir, kartu ini akan memberikan damage kepada lawan sebesar original attack monster ini guys, yaitu 2400 ya, lumayan banget buat ngeburn life points lawan. By the way, dia itu punya attack, defense, dan level yang persis sama dengan Red Eyes Black Dragon. Kemudian saya pakai dua Meteor Dragon Red Eyes Impact. Melihat kartu ini, pasti kalian jadi ingat pada monster jadul Meteor Dragon kan? Ya, kartu ini adalah Gemini counterpart atau versi tipe Gemini-nya. Jadi ya pantas saja kalau kedua monster ini mirip ya guys. Oke, lihat saja level attack dan defense-nya itu sama. Kartu ini juga tipe Gemini, jadinya harus di normal summon dulu di arena biar dia itu menjadi effect monster. Nah, efeknya itu seperti apa? Efeknya adalah monster Red Eyes lainnya selain dirinya yang ada di arena kalian tidak bisa hancur oleh kartu effect maupun dalam battle. Jadi kalau ada kartu ini di arena, monster-monster Red Eyes kalian yang lain akan aman dalam battle dan card effect seperti akibat efek Dark Hole atau Mirror Force guys. Cuma permasalahannya adalah monster ini rapuh sekali dengan defense yang cuma 2000, dia gampang banget dihancurin, dan kalau dia udah hilang dari arena, maka efek kebalnya buat Red Eyes yang lain akan hilang juga. Jadi saya jarang banget sih bisa manfaatin efeknya ini di duel meta zaman sekarang ini. Tapi nanti kalian bakal tahu sendirilah alasan saya pakai kartu ini guys, yaitu buat fusion material tepatnya. Di sini ada 3 Red Eyes Archfiend of Lightning. Monster ini tipenya Fiend, bukan Dragon. Kartu ini juga Gemini counterpartnya Summon Skull. Efeknya luar biasa banget, sekali pergiliran kalian bisa menghancurkan semua monster face up milik lawan yang defense-nya lebih rendah dari attack monster ini guys. Efeknya ini bisa menyapu bersih monster-monster di arena lawan yang defense-nya lebih rendah dari 2500 ya, enak banget kan? Sama seperti Meteor Dragon Red Eyes Impact, kartu ini bisa digunain buat fusion material ya. Oke, sampai sini apa kesimpulan kalian guys? Ya, oke, jadi kebanyakan deck Red Eyes ini pakai monster level tinggi ya. Tapi tenang saja, memanggil monster-monster ini bukanlah sesuatu hal yang merepotkan. Ada kartu-kartu yang mempermudah special summoning mereka ya. Oke lah, kita lanjut dulu. Tak lupa juga di sini ada counterpartnya Gerfright di Iron Knight, yaitu Gerfright di Red Eyes Iron Knight. Tapi dia bukan Gemini monster, saya pakai dia khususnya itu karena peran dia sebagai fusion material guys. Selain itu efeknya juga lumayan, yaitu efeknya ada 2. Yang pertama, sekali pergiliran kalau ada equip yang dipasang ke kartu ini, saya bisa milih mau menghancurkan equip itu atau enggak. Kalau saya memilih menghancurkan equip itu, selanjutnya saya bisa target satu spell or trap di arena lawan dan menghancurkannya. Efeknya cukup oke kan? Efeknya yang satu lagi adalah dia bisa mengirimkan kartu equip yang dipasangkan kepadanya ke graveyard. Kemudian saya bisa mentarget satu monster Red Eyes level 7 ke bawah di graveyard dan menspesial summonnya. Saya biasanya mengequip dia menggunakan Black Metal Dragon guys. Dia bisa bertindak sebagai equip card. Ketika saya punya Black Metal Dragon di tangan, saya bisa mentarget satu monster Red Eyes di arena saya dan mengequipnya. Kalau monster Red Eyes itu di-equip, pertama attack-nya akan bertambah 600 poin, dan kalau kartu ini dikirimkan dari arena ke graveyard, saya bisa menambahkan satu kartu Red Eyes dari deck ke tangan. Nah, karena diberikan pilihan yang sedemikian bebasnya, saya biasanya langsung memilih Red Eyes Fusion. Ini adalah fusion spell card khusus Red Eyes guys. Saya bisa fusion summon satu fusion monster yang memiliki Red Eyes pada fusion materialnya. Dan saya juga bisa menggunakan fusion material yang ada di tangan, arena ataupun deck untuk bisa memfusion summon fusion monster yang saya pakai ini guys. Kebanyakan saya pakai fusion material yang ada di deck. Saya bisa fusion summon Meteor Black Comet Dragon dengan mengirimkan Red Eyes Black Dragon atau Red Eyes Black Flare Dragon karena levelnya itu 7 guys. Dan mengirimkan Meteor Dragon Red Eyes Impact karena levelnya adalah 6. Saya juga bisa fusion summon Red Eyes Last Dragon dengan mengirimkan Red Eyes Black Dragon ditambah Gerfright Red Eyes Iron Knight dari deck. Tapi kalau saya fusion summon Archfiend Black Skull Dragon, saya biasanya mengirimkan Red Eyes Black Dragon dari deck sama Red Eyes Archfiend of Lightning di arena. Soalnya persyaratannya itu Archfiend normal monster ke level 6, sedangkan pada saat di tangan maupun deck, Archfiend of Lightning bukanlah normal monster, jadinya saya hanya bisa menggunakan Archfiend of Lightning sebagai fusion material normal monster melalui Red Eyes Fusion pada saat dia di arena saja. Untuk pembahasan kekuatan fusion monsternya nanti dulu ya, kita beralih ke main deck lagi dulu.
Selanjutnya ada 2 The Black Stone of Legend. Kartu ini bisa men-tribute summon dirinya untuk men-special summon monster Red Ice level 7 ke bawah dari deck. Jadi kartu ini sangat mempermudah pemanggilan monster Red Ice dari deck arena ya. Atau ketika kartu ini berada di graveyard, kalian bisa men-shuffle satu kartu Red Ice level 7 ke bawah dari graveyard ke deck, kemudian menambahkan kartu ini dari graveyard ke tangan. Kalian cuma bisa menggunakan efek kartu ini satu kali per giliran ya guys. Jadi kalian pilih salah satu mau menggunakan efek special summonnya atau menggunakan efek add to hand-nya. Kemudian ada satu Red Ice Baby Dragon. Ketika kartu ini dihancurkan akibat battle dan dikirimkan ke graveyard, kalian bisa special summon satu monster Red Ice dari deck yang levelnya 7 ke bawah. Kemudian equipkan kartu ini pada monster tersebut. Attack monster tersebut bertambah sebesar 300 poin. Dan ketika monster ini dikirim ke graveyard pada saat sedang di-equip ke sebuah monster, kalian bisa menambahkan satu monster dragon level 1 dari deck atau graveyard ke tangan. Nah, dengan begini kalian bisa menambahkan satu Black Stone of Legend ke tangan guys. Kartu ini lagi-lagi mempermudah special summon monster Red Ice lagi. Kemudian ada satu Red Ice Wyvern. Pada saat end phase ketika kartu ini di graveyard dan saya belum normal summon atau set monster pada giliran tersebut, saya bisa membanish kartu ini dari graveyard, kemudian mentarget satu monster Red Ice di graveyard dan men-special summonnya. Oke, lagi-lagi digampangkan ya untuk special summonnya. Ada satu Red Ice Retro Dragon. Kartu ini bisa dijadikan sarana untuk mengembalikan monster-monster Red Ice kalian yang baru saja hancur dan dikirimkan ke graveyard. Ketika monster Red Ice level 7 ke bawah kalian hancur akibat serangan monster lawan ataupun kartu efek lawan, pertama, kalian bisa men-special summon monster ini dari tangan dan men-special summon monster-monster Red Ice level 7 ke bawah yang baru saja hancur tadi itu guys. Jadi efeknya seperti memutar balik waktu ya. Efeknya ada lagi nih. Oke, ketika dia berada di arena, kalian bisa men-tribute monster ini. Kemudian kalian bisa normal summon atau set satu monster Red Ice lagi. Oke, jadi dia itu memberikan additional normal summon atau set ya. Tapi kalian hanya bisa menggunakan salah satu efek ini sekali saja per giliran. Oke, kemudian ada REDMD atau Red Ice Darkness Metal Dragon. Oke, kartu ini bisa di special summon dengan membanish satu monster dragon di arena. Kemudian sekali bergiliran kalian bisa men-special summon satu monster dragon dari graveyard atau tangan, kecuali Red Ice Darkness Metal Dragon tentunya. Oke guys, jadi kartu REDMD ini sangat-sangat powerful karena dia itu bisa men-special summon monster dragon apa saja dari tangan atau graveyard tiap giliran guys. Oke, jadi kalau Red Ice Black Dragon kalian baru saja hancur, kalian punya REDMD, kalian bisa langsung special summon dia guys tiap gilirannya. Oke ya, lumayan banget. Oke, selanjutnya ada Red Ice Darkness Dragon. Kartu ini cuma bisa di special summon dengan men-tribute satu Red Ice Black Dragon. Oke, ketika kartu ini berada di arena, attack-nya bertambah 300 untuk setiap monster tipe dragon di graveyard kalian guys. Oke ya, kartu ini bagus banget buat dijadiin beat stick atau monster raksasa ya dengan attack-nya yang sangat tinggi. Kemudian ada dua Cards of the Redstone. Ini adalah spell card yang bisa discard satu monster Red Ice level 7, kemudian draw dua kartu yang mirip seperti efeknya trade in kalau di deck Blue Ice. Selanjutnya kalian diberikan izin untuk mengirim satu kartu Red Ice dari deck ke graveyard. Saya biasanya memakai efek ini karena ngomong-ngomong kartu-kartu level atas bisa bikin bad hand ya, jadinya lebih baik dikirim ke graveyard saja. Oke, tenang saja, kalau kalian butuh fusion material, kalian bisa pakai efeknya The Black Stone of Legend. Dia itu bisa men-shuffle monster Red Ice agar kembali ke dalam deck ya dari graveyard. Jadi overall, Cards of the Redstone bisa digunakan sebagai card drawer. Selanjutnya kita beralih ke Inferno Fire Blast dengan mentarget satu monster Red Ice Black Dragon di monster zone kalian. Kemudian berikan damage sebesar original attack monster Red Ice Black Dragon. Oke, oh iya, ada yang kelupaan guys tentang efek Red Ice Fusion. Kartu ini tuh jika digunakan bisa menjadikan Red Ice Fusion monster kalian bernama Red Ice Black Dragon, which means kalian bisa menggunakan efek Inferno Fire Blast ini untuk mentarget fusion monster tersebut tentunya. Kalian bahkan bisa menciptakan OTK kalau di tangan kalian ada 3 Inferno Fire Blast guys. Jadi kalian aktifkan saja dan target fusion monster yang di fusion summon melalui Red Ice Fusion ini. Dan sayangnya jika kalian mengaktifkan kartu ini pada giliran ini, maka di giliran ini kalian tidak bisa menyerang ya menggunakan Red Ice Black Dragon doang ya. Jadi semua Red Ice Black Dragon kalian tidak bisa menyerang di giliran tersebut. Kemudian ada 2 Red Ice Insight. Dengan mengirimkan satu monster Red Ice dari tangan atau deck ke graveyard, kartu ini bisa mengambil kartu spell or trap Red Ice apa saja dari deck ke tangan kecuali Red Ice Insight tentunya ya. Kalian hanya bisa mengaktifkan satu Red Ice Insight per giliran saja. Oke, berikutnya ada 2 Red Ice Spirit. Kartu ini bisa membangkitkan atau men-special summon monster Red Ice dari graveyard. Oke, sekali lagi special summon monster Red Ice itu sekarang jadi gampang banget guys.
Dan sisanya cuma staple tambahan aja, berhubung deck Red Eyes sangat rapuh melawan kartu seperti Skill Drain yang meniket effect monster. Makanya saya pakai Twin Twister agar bisa discard satu kartu dan menghancurkan satu atau dua spell or trap di arena lawan, termasuk Skill Drain kalau ada. Ada juga Solomon Warning untuk mendicate special summon monster lawan dengan membayar 2000 life points. Oke, ada juga Dragon Shrine untuk mempercepat pengiriman monster Red Eyes dari deck ke graveyard. Biasanya saya mengirimkan Red Eyes Wyvern juga, biar efeknya bisa langsung dipakai di graveyard. Kemudian ada Dragon's Mirror buat fusion summon monster tipe dragon dengan membanish fusion materialnya yang ada di arena maupun graveyard. Kartu ini bisa membantu fusion summon dragon type monster ya. Dan kartu penghancur monster-monster lawan yaitu Raigeki tentunya. Oh iya guys, deck ini pakai bandlist lama tapi tidak ada yang berubah semenjak pembaruan bandlist bulan Mei lalu. Oke, sekarang kita beralih ke fusion monsternya. Oke, di sini ada Archfiend Black Skull Dragon. Kalian bisa menggunakan Red Eyes Black Dragon di tangan, deck atau arena, dan Red Eyes Archfiend of Lightning di arena doang ya, agar bisa memfusion summon dirinya. Efeknya lumayan banget sih kalau fusion monster ini menyerang atau diserang. Lawan tidak bisa mengaktifkan efek kartu hingga akhir damage step. Jika terjadi damage calculation yang melibatkan kartu ini, pada akhir battle phase kalian bisa mentarget satu Red Eyes normal monster di graveyard kemudian beri damage kepada lawan sebesar attack monster tersebut, oke? Setelah itu shuffle kartu Red Eyes normal monster tersebut ke dalam deck. Oke, selanjutnya ada Meteor Black Comet Dragon. Kartu ini bisa di fusion summon melalui Red Eyes Fusion dengan menggunakan Red Eyes Black Dragon atau Red Eyes Black Flare Dragon yang ada di tangan, arena maupun di deck. Efeknya yaitu jika kartu ini di fusion summon, kalian bisa mengirimkan satu monster Red Eyes dari tangan atau deck ke graveyard. Kemudian beri damage kepada lawan sebesar setengah attack monster Red Eyes yang dikirimkan tadi. Ya lumayan banget, bisa ngeburn lagi. Jika kartu ini dikirim dari monster zone ke graveyard, kalian bisa mentarget satu normal monster di graveyard kalian, kemudian men-special summonnya. Jadi kalian bisa special summon Red Eyes Black Dragon atau Gemini monster dari graveyard ya, karena Gemini monster itu dianggap sebagai normal monster pada saat di graveyard. Adapun Red Eyes Slash Dragon, kartu ini bisa di fusion summon menggunakan Red Eyes Black Dragon ditambah satu warrior type monster. Kalian bisa menggunakan Red Eyes Black Dragon dan Gear Fright di Iron Knight di deck, tangan atau arena melalui efek Red Eyes Fusion. Efeknya adalah ketika monster Red Eyes menyerang, kalian bisa mentarget satu monster warrior di graveyard kalian dan mengequipnya ke monster ini. Dengan begitu, monster ini akan bertambah attack-nya sebesar 200. Oke. Jadi dengan kata lain, setiap monster Red Eyes kalian menyerang, kartu ini bisa mengequip monster warrior dari graveyard dan kalian bisa mendaya gunakan equip tersebut guys. Ketika ada kartu efek yang aktif dan mentarget kartu milik kalian, dengan mengirimkan satu kartu equip yang menempel pada kartu ini, kalian bisa menegate efek tersebut dan menghancurkannya. Oke, jadi efeknya itu bisa negate efek-efek yang target kartu kalian. Kartu ini juga punya kemampuan regenerasi. Jika kartu ini hancur akibat battle ataupun kartu efek, kalian bisa special summon monster-monster yang terequip ke monster ini dari graveyard. Kartu equip yang dipasangkan ke monster ini selain Gear Fright adalah Black Metal Dragon guys ya. Jadi Black Metal Dragon itu bisa dipasangin ke monster Red Eyes apa aja. Sisanya adalah monster Axis jadul yaitu Red Eyes Fire Metal Dragon, bisa di Axis summon menggunakan dua monster level 7. Tentunya kalian bisa memakai dua Red Eyes Black Dragon sebagai Axis materialnya. Efeknya itu bisa ngeburn life points lawan ya. Jadi setiap kali lawan mengaktifkan efek kartu, kalian bisa memberikan 500 damage kepada lawan, oke. Biasanya kartu ini tuh digunakan terakhiran pada saat life points lawan tinggal sedikit guys, biar mereka itu takut buat ngaktifin efek kartu guys. Oke, selanjutnya ada number 11 Big Eye. Ini kartu pendukung deck yang memiliki monster level 7 di dalamnya. Dengan memakai Red Eyes Black Dragon sebagai Axis material, kalian bisa mendapatkan Big Eye. Oke, dengan mendetach satu Axis material, Big Eye itu bisa mencolong monster milik lawan selamanya. Kemudian ada Constellar Ptolemy Measure 7. Kartu ini buat jaga-jaga kalau saya berhasil mengumpulkan dua monster level 6 di arena. Nanti saya bisa Axis summon monster ini guys. Efeknya juga oke, dengan mendetach satu Axis material, saya bisa mentarget monster di arena kedua pemain ataupun di graveyard kedua pemain. Kemudian mengembalikannya ke tangan. Oke, kita tahu sendiri guys bahwa efek kartu yang return atau shuffle itu bisa digunakan untuk mengembalikan monster yang kebal terhadap efek destroy. Sebab selama ini kita belum pernah menjumpai ada efek monster yang mengandung kalimat seperti this card cannot be returned atau this card cannot be shuffled. Jadi efek kartu yang memperbolehkan shuffle atau return sangat mempermudah menyingkirkan kartu-kartu lawan. Oh guys, sisanya cuma side deck. Ada sih kartu side deck yang bagus yaitu Lord of the Red. Ini salah satu kartu Red Eyes terbaru, yaitu Ritual Monster. Jadi harus dipanggil melalui Ritual Spell Card yaitu Red Eyes Transmigration.
Meskipun efeknya bagus, tapi attack-nya tidak terlalu tinggi ya guys. Jadinya dia gampang dikalahin lewat battle. Efeknya itu sekali pergiliran, setiap kartu efek aktif kalian bisa mentarget satu monster di arena dan menghancurkannya. Ada lagi efeknya, setiap kali kartu efek aktif kalian juga bisa mentarget satu spell or trap di arena dan menghancurkannya. Oke, selesai sudah. Jadi kesimpulannya, deck Red Ice ini bukanlah deck meta ya. Deck ini juga bisa digolongkan sebagai deck burn karena efek-efek kartunya sebagian besar didominasi oleh efek-efek inflict damage kepada lawan. Sekarang saatnya saya mengetes deck ini secara langsung guys. Oke, mari kita lihat. Oke guys, jadi kali ini saya bakal ngetes decknya Red Ice seberapa hebatnya sih ngelawan deck-deck meta zaman sekarang. Ya, jadi saya bakal ngelawan Dragonite dulu. Kalau dia bisa lolos ngelawan Dragonite, saya bakal ngelawan deck-deck selanjutnya rank 5, Zexal Weapons dan seterusnya. Tapi saya bakal ngelawan Dragonite dulu. Sebenarnya deck Dragonite ini juga sudah sangat-sangat kuat karena dia itu boss monsternya adalah Stardust Dragon Assault Mode yang punya efek sangat-sangat luar biasa ya. Efeknya itu bisa menegate efek apapun yang ada di arena, kemudian menghancurkannya, menghancurkan efek tersebut bersama kartu-kartunya juga. Oke lah, kita langsung aja cobain ya. Pakai deck Red Ice ya, semoga saja saya bisa menggunakan kekuatan Red Ice penuhnya melawan deck ini. Oke. Saya pertama guys, saya bakal ngaktifin Dragon Shrine dulu buat ngesen Red Ice pertama, normal monster. Kemudian saya bakal ngesen Red Ice Wyvern juga biar efeknya nanti aktif di graveyard guys. Bisa langsung digunain. Saya set dulu Red Ice Spirit. Set lagi Twin Twisters. Kemudian saya set Black Metal Dragon ya. Kalau dihancur saya bisa nambahin satu kartu Red Ice dari deck ke tangan. Lumayan kan? Oh, dihancurin Twin Twister saya. Oke lah. Wah, Dragon Revive langsung muncul guys. Ini kartu yang mempermudah pengambilan kartu Dragonite ataupun ngesen kartu Dragonite dengan mudah. Jadi saya benar-benar harus hati-hati dengan kartu ini. Seharusnya saya tadi mengaktifkan ini ya, tapi udah keduluan dihancurin guys. Oke dah. Saya punya apa di graveyard? Oke, langsung aja guys. Saya aktifkan Red Ice Spirit untuk special summon Red Ice Black Dragon. Dan sepertinya saya bakal nyerang. Oke, it's time to battle. Oke, 2400 tambah 600. Oke. Jadinya totalnya 3000. Oke, I end my turn. Oh. Ini dia palang udah muncul, guys. Jadi saya siap-siap aja, dia bakal nge-synchro summon. Udah ada tuner. Oke, dia bakal ngeluarin lagi nih. Oke, Crystal Wing. Oh my god. Crystal Wing Synchro Dragon. Tapi saya punya cara sih sebenarnya buat ngalahin dia. Punya nggak? Wah, susah guys. Oke, saya bakal tribute summon aja deh ini. Saya tribute pakai Meteor Dragon. Nanti kan efeknya aktif. Oke, dia nge-negate efeknya. Kemudian saya special summon dengan men-banish Meteor Dragon. Dan saya mengaktifkan efeknya untuk special summon. Oke dah, ini aja. Dan ternyata masih belum bisa mengalahkannya ya. Karena itulah satu-satunya cara yang bisa saya lakuin guys. Emang belum bisa ngalahin Crystal Wing Synchro Dragon ini. Attack-nya 3000 soalnya. Wow. Saya bakal dibantai nih. Oke, saya bakal nge-normal summon Red Ice Black Dragon biar dia jadi effect monster. Oke, ada Retro Dragon, biarin di sini aja dulu. Kali ini saya bakal nyerang yang attack-nya paling rendah, guys. Oke, 1900 ditambah efeknya dia nanti akan occur. Kita lihat saja. Ya, ini dia efek inflict-nya. Oke, tapi di negate ya. Tapi dia bisa kembali ke arena, guys. Oke. Tapi setelah ini akan dihancurkan. Jadi sama aja. Oh, sialan, decknya benar-benar hebat ya guys, deck Dragonite ini. Emang kalau Crystal Wing Synchro Dragon udah muncul itu emang udah susah banget guys. Oh no, I lost. Ya, jadi Crystal Wing Synchro Dragon ini benar-benar hebat guys. Dia itu
Bahkan Red Ice deck pun belum bisa mengalahkan dia dengan timing yang saya dapatkan tadi itu. Oke deh. Oke, seperti itulah evolusi deck Red Ice guys. Oke, sekian dari Yu-Gi Undercover Indonesia. Jangan lupa like, comment, share video ini, dan subscribe channel Yu-Gi Undercover Indonesia. Sampai berjumpa kembali dan I end my turn.